dan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Kumalasari, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Padang Panjang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Rangkaian dari supervisi akademik itu ada 3 alur. Di antaranya yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan alur supervisi akademik pertama, yaitu pra-observasi. Nah, di sini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Novi Yuliantika SPD. Beliau adalah guru kelas 6B SD Negeri 10 Padang Panjang Barat. Baiklah, saya akan langsung melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Opi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ami. Oke, apa kabar Bu Opi pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dari wajahnya ya terlihat sehat sekali ya Bu Opi ya. Alhamdulillah. Ya Bu Opi, seperti yang sudah kita agendakan kemarin, kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Nah, apakah Bu Opi sudah siap ini untuk melakukan kegiatan? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Nah, pada kegiatan supervisi akademik nanti, saya akan membersamai Ibu Opi untuk pembelajaran di kelas. Nah, bagaimanakah? Apakah Ibu Opi sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Insya Allah sudah, Ibu. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Opi capai dari kegiatan pembelajaran besok apa ya Bu Opi ya? Di sini kan kita mengambil materi pembelajaran bahasa Indonesia dan IPS ya, Bu ya. Iya. Nah, di sini kan juga tergabung IPA. Nah, dengan di situ awalnya disajikan teks. Jadi teks itu bisa siswa menyebutkan apa itu ciri-ciri dari cara menghemat listrik, dan tersebut siswa bisa membuat peta pikiran. Nah, selain itu dengan adanya video pembelajaran, siswa bisa mengidentifikasi dan menyebutkan cara menghemat listrik. Dan terakhir itu dengan cara bekerja kelompok, siswa bisa untuk menjelaskan cara menghemat listrik dengan benar. Oh, jadi ada beberapa kegiatan nanti ya Bu ya, tujuan pembelajaran kita. Di antaranya mengamati teks, bertanya jawab, penugasan, melihat video, dan berdiskusi. Nah Bu Epi, kira-kira dari tujuan pembelajaran Bu Epi tadi, area pengembangan apa yang hendak Ibu Opi capai? Yang pertama itu keaktifan siswa, Ibu. Yang kedua metode dalam pembelajaran berbentuk diskusi. Yang terakhir tentang pengelolaan kelas. Oh, jadi ada 3 kompetensi area pengembangan yang ingin Ibu capai ya. Iya. Pertama, keaktifan siswa, metode pembelajaran diskusi, dan pengelolaan kelas. Nah, strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Yang pertama kita perlu menyiapkan kelompok yang sifatnya heterogen. Yang kedua disediakan media berbasis video. Dan yang terakhir itu media diskusi dan presentasi agar siswa mampu mengungkapkan pendapatnya dari hasil kerja di kelompoknya. Oke, bagus sekali ya strategi yang Ibu siapkan. Berarti pertama mengelompokkan siswa yang heterogen, menyiapkan media pembelajaran berupa video, dan juga nanti siswa berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Bu Opi, strategi yang akan Ibu terapkan nantinya, apakah ada kendala yang Ibu Opi hadapi baik dari sisi siswanya ataupun alat-alat yang akan digunakan nantinya? Kalau untuk kendala mungkin karena di sini sedang cuaca hujan ya Bu ya. Kita takutnya nanti bermasalah dengan jaringan internet. Oh iya. Nah, jadi beberapa kali jaringan internet sering terputus karena cuaca hujan. Mungkin itu kendalanya gitu. Nah,
untuk mengatasi kendala tersebut, langkah apa yang akan Ibu lakukan agar kendala tersebut bisa diatasi ya? Insya Allah nanti akan menggunakan paspor pribadi dan beserta bapak ibu guru yang lain jika memungkinkan gitu Ibu. Jadi bisa lebih cepat dan tidak menunggu jaringan internet yang terputus tadi. Ya, tentunya ada tim kerjasama dengan rekan sejawat lainnya Bu Opi ya. Nah, menarik sekali ya Bu Opi ya kegiatan praobservasi hari ini. Saya ingin menanyakan dari kegiatan praobservasi tadi, apa yang bisa Ibu sampaikan? Tetap semangat. Semoga kita bisa memajukan pendidikan di sini, terutama di daerah kita. Iya. Ya. Terima kasih Bu Opi. Mudah-mudahan besok kegiatan observasi yang akan kita agendakan terlaksana dengan baik. Dan semoga kendala yang Bu Opi wawasan tadi mudah-mudahan tidak terjadi hendaknya. Seperti yang kita ketahui, cuaca di Padang Panjang memang mempengaruhi kendala jaringan. Mudah-mudahan besok cuaca kita cerah dan pembelajaran seperti yang kita ingin capai, strategi yang dipersiapkan berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Opi, semoga besok lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Nah, dari dongeng ini anak itu bisa mencari menerima apa yang terkandung dalam dongeng itu. Nah, semuanya itu dengan cara apa? Dengan cara menyimak yang ada di layar infocus itu. Bisa? Bisa. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari dekat langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya, namun tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang akan berani melawan raja lari ini. Kelinci langsung melesat begitu berani. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya, tapi dia masih tertinggal jauh di belakang. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap.
Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan, namun ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah dari kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah kelinci, simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Kira-kira apa yang bisa kita petik dari video yang kita tonton barusan? Tentang apa? Apa Reza? Tidak boleh merasa sombong. Tidak boleh merasa sombong. Apalagi hari ini Ibu akan mengajarkan temanya globalisasi. Tema 4 dengan tema globalisasi ya. Nah, Ibu harapkan nanti dengan pelajaran hari ini anak bisa mengamati tentang teks hemat listrik. Yang kedua bisa mempraktekkan gimana sih cara menghemat listrik itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak manfaatnya kira-kira? Terus dengan mengamati video, anak itu bisa menyebutkan cara menghemat listrik dan berdiskusi dengan kelompoknya gimana juga cara menghemat listrik. Jadi inti dari pelajaran hari ini kita tentang apa? Tentang menghemat listrik. Nah, dalam kegiatan ini akan ada beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama kita menonton video, bertanya jawab, berdiskusi nanti dengan kelompok. Setelah berdiskusi, Ibu nanti mempresentasikan ke depan apa yang didiskusikannya. Terus lagi Ibu menyikapi, memberi saran dan masukan terhadap apa yang disampaikan oleh temannya. Paham? Oke, depan ini ada sebuah gambar. Gambar apa tuh ya kira-kira? Boros listrik. Dari mana bisa Ibu tahu itu boros listrik? Ada 4 buah gambar di sana. Yang pertama gambar apa? Dia menghidupkan lampu pada siang hari. Iya. Nah ini yang perempuan ini dia apa tadi nak? Menghidupkan lampu saat siang hari. siang hari. Di sini anak Ibu membaca sebuah teks tentang hemat listrik. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti dikerjakannya secara berkelompok. Oke, sudah dibaca? Sudah. Nah di sini setelah anak Ibu membaca tentang teks hemat listrik ini, anak Ibu lagi apa tugasnya? Menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. Nah, informasi penting ini dituliskan ke dalam LKPD yang Ibu bagikan. Ya, di sini kan ada sebuah tugas nanti membuat peta pikirannya. Peta pikirannya nanti bisa dibaca langkah-langkahnya, bisa dibuat di sini. Oke? Dibaca secara teliti dulu teksnya. Ibu akan kasih waktu 15 menit untuk membaca dan mengisi teks dari yang telah dibaca. Boleh kerjakan sekarang 15 menit ya. Dibaca dulu perintahnya, namanya diisi.
Kembali lagi menulis ya. Paragraf pertama itu tentang apa dibahas itu, Nek? Coba perhatikan ibu dulu. Paragraf pertama tentang apa yang dibahas? Apa? Tidak tahu soalnya. Kegiatan manusia di Oke. Kalau paragraf kedua tentang apa? Dampak dari pemanasan energi. Paragraf yang ketiga, cara menghindari pemanasan global. Yang terakhir, paragraf terakhir apa? Dengan cara-cara di atas tuh bisa menyalakan bunyi apa enggak? Bisa ya, karena itu sebagai penunjang untuk mengisi LKPD-nya. Oke, karena belum semuanya terlalu paham ya, Ibu punya sebuah video kegiatan hemat listrik. Aku pulang. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Reno, Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Loh, Kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya, Kak. Kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah gak dipakai. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat makan, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya, Egi? Ajarin dong. Maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, tadi sudah dari teks, sekarang sudah ada dari video. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan gimana sih cara menghemat listrik itu? Tadi sudah dibaca udah? Sudah dibaca? Ada cara menghemat listrik dari mana? Ada. Kalau yang di video ini juga ada cara menghemat listrik, Nak? Ada. Berarti udah dua ya? Apa saja? Siapa yang berani? Aisyah. Mencabut stop kontak. Oke, mencabut stop kontak. Apa lagi, Gea? Mematikan televisi jika tidak digunakan. Mematikan televisi jika tidak digunakan. Siapa lagi? Rashid. Mematikan AC setelah dipakai. Mematikan AC setelah dipakai. Ada lagi nggak? Kira-kira apa Reza? Mengganti alat elektronik kepada alat elektronik yang ramah lingkungan. Oke, mengganti alat elektronik menjadi alat elektronik ramah lingkungan. Nah, sekarang Anak Ibu sudah tahu ya gimana cara kita menghemat listrik. Udah tahu? Nanti Anak Ibu tugasnya membuat sebuah poster. Kemarin juga sudah ada membuat poster? Sudah ada. Nah, kali ini Anak Ibu akan membuat sebuah poster tentang hemat energi listrik, tapi dilakukan secara berkelompok. Nanti Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam membuat poster pada pelajaran sebelumnya? Ibu ingatkan lagi. Yang pertama, apa katanya? Jenis huruf menggunakan yang mudah dibaca. Nanti jangan itu terlampau banyak membuat gaya bingung cara
sama topik yang akan kita buat. Nah, kira-kira nih, Ibu tanya, kalau gambarnya berwarna sama beda nggak sama yang nggak berwarna? Beda. Mana yang lebih menarik, yang berwarna apa yang nggak? Berwarna. Nah, Ibu ada punya contoh poster hemat listrik. Nah, di sini gambar yang pertama itu ada sebuah gambar apa? Lampu sama stop kontak atau saklarnya. Ada tulisan on dan off. On artinya hidup, off artinya mati. Apa tulisannya? Termasuk contoh poster? Iya. Termasuk poster hemat listrik? Iya. Berikutnya. Gambarnya gambar apa? Lampu. Kalau di gambarnya air, masuk nggak? Masuk, karena energi bukan cuma listrik aja, ada energinya yang pakai air. Iya kan? Iya. Nah, gambar yang kedua. Itu Edo sedang apa tuh? Artinya hidup? Iya. Apa contoh posternya? Kata-kata posternya? Matikan TV jika tidak ditonton. Yang terakhir gambarnya? Matikan lampu di siang hari. Nah, berbeda lagi kalau siang harinya gelap atau hujan, masih matikan lampu juga? Enggak, karena gelap ya. Kalau gelap artinya dihidupkan lampunya, tapi kalau terang dimatikan. Paham? Ibu akan bagikan menjadi 3 kelompok. Nah, ini kelompoknya. Silahkan anak ibu duduk berdasarkan kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang di sana kelompok 3. Di sini tugasnya nanti ibu punya sebuah KPD ya, untuk membuat. Oke, nah petunjuk kerjanya ada. Yang pertama, amatilah contoh poster tentang hemat listrik. Ada tadi ditampilkan posternya. Nah, terus diskusikan sama temannya, mau gimana bentuk posternya. Cari sendiri, pikirkan sendiri tentang apa, baru dibuat di kertas HVS-nya. Nah, karena kita punya Chromebook, energi listrik bisa digunakan di sini. Di Google-nya, coba buka Google-nya, coba cari di Google-nya. Contoh poster hemat listrik. Digoyangkan nih ya. Waktunya tinggal sedikit lagi, hampir habis lagi. Lihat ke situ mana dia? Oh, 1 udah selesai, 2 udah.
saran. Oke, yang pertama Reza membuat peta pikirannya. Dibuat sendiri tadi tidak diskusi kelompok ya. Coba bacakan dulu. Apa hasilnya? Paragraf 1. Topik masalah. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Paragraf 2. Darat penjelas. Pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik, gas buang hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, serta berkurangnya lahan hijau. Paragraf 3. Darat penjelas. Salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong. Paragraf 4. Simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Dengan melakukan hal itu, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dan melakukan gerakan hemat energi. Oke, itu yang pertama. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, dari yang pertama. Nah, tadi kata Reza topik masalahnya hampir semua kita manusia di era sini membutuhkan energi. Kira-kira iya nggak itu yang dibahas tadi? Iya nggak itu yang dibahas tadi? Ya. Oke, tadi ada yang menyimak nggak dari penjelasan yang kedua? Kira-kira sama nggak sama yang dibuat sama Ibu? Sama. Kalau dari penjelasan yang ketiga? Sama juga. Yang terakhir kesimpulannya. Siapa tadi yang ada menyimak kesimpulan dibuat oleh Reza? Ada yang bisa mengulang? Gea, coba ulang Mat. Dengan melakukan hal itu, kita telah menyelamatkan bumi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf pertama, topik permasalahan. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Paragraf kedua, darat penjelas. Pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Pemanasan global membuat cuaca tidak menentu. Musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan. Mencarinya pegunungan es di kutub bumi yang dapat mengancam keberadaan manusia. Paragraf ketiga, daratan penjelas. Salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong. Paragraf keempat, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Dengan melakukan hal itu, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Oke, itu dari LKPD yang pertama ya. Nah, tadi ada yang menyimak nggak di mana bedanya sama yang sebelumnya? Ada yang menyimak nggak? Ini adalah materi dari kelompok 2. Apa kata-katanya itu Sezi? Gunakan listrik seperlunya. Gunakan listrik seperlunya. Kira-kira 3 ingin mempresentasikan kelompok kami. Oke, apa dulu? Isi 1. Paragraf 1. Topik masalah. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Paragraf 2. Peta penjelas. Pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik, gas buang hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, serta berkurangnya lahan hijau. Paragraf 3. Daratan penjelas. Salah satu cara untuk menghindari permasalahan global yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong. Keempat, simpulan dan pesan.
Dengan melakukan hal itu, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Oke, kira-kira peta pikiran yang dibuat oleh Endah ini beda apa sama dengan yang sebelumnya? Sama. Berarti anak ibu sudah paham itu. APD kita. Ustaz dari kelompok 3. Mana dia kelompok 3 tuh? APD kita sama yang kita buat tuh. Lemon. Bagus. Oke. Silakan duduk deh. Kita setelah anak ibu menampilkan karya yang dibuat oleh temannya, kan dari awal sampai sekarang kita udah cuma belajar tentang tema listrik aja kan? Iya kan? Iya. Nah, ibu punya lagu untuk memantapkan gimana sih cara hemat listrik tuh, biar ingat ya. Ini diambil lagi dari Menanam Jagung. Tahu lagunya? Tahu. Oke, sekarang ibu putar ya. Lakukan secara bersama-sama. Bisa? Bisa. Boleh tepuk tangan. Dari awal sampai sekarang dirangkum nggak sama lagunya? Cara menghemat listrik? Ya. Apa aja tadi katanya? Di lagu itu ada apa tadi? Matikan lampu di siang hari. Matikan lampu di siang hari. Mencabut kabel yang tidak digunakan. Menggunakan eksos yang Apa lagi? menggunakan Menggunakan lampu hemat energi atau daya rendah. Banyak kan? Mematikan TV. Iya, banyak kan? Jadi kalau anak ibu bingung gimana caranya anak ibu menghemat listrik, nah, ingat-ingat lagu ini. Di dalam lagu ini ada semuanya. Paham? Paham. Oke, kita hampir selesai, sedikit lagi. Ini udah selesai nih materi kita. Ibu akan lanjut ke langkah terakhir. Kira-kira dari awal sampai sekarang ada pelajaran yang dimengerti nggak? Ada pelajaran yang dimengerti nggak? Mengerti nggak yang apa ibu terangkan tadi? Mengerti nggak yang ibu terangkan tadi? Oke. Ibu menyarankannya terlalu cepat apa biasa aja? Biasa aja. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Sebenarnya yang senang, kenapa bisa senang? Karena ada melopasnya bu, ada dongengnya bu, banyak penyanyinya bu, ada listriknya. Senang?
Ibu akan memberikan yang namanya evaluasi. Nah, ini ada 10 buah soal. Nah, soal ini soal pilihan ganda, gampang. Karena itu tinggal isi aja. Ini sendiri-sendiri, tidak ada yang mencontek. Oke, sebelum